Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qurya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis S2 dengan judul Tahrijul Furu' alal Usul min Kitabi Minhajit Talibin fi mas'alati jihadun Nabi fi mas'alati ilati jihadun Nabi atau fi mas'alati siyarin Nabi fi mas'alati ilati jihadun Nabi. Judul tesis yaitu metode dari usul fiqh menuju fiqh dalam kitab Minhajit Talibin mengenai masalah ilat jihad Nabi. Alasan kenapa Nabi Muhammad melakukan resolusi jihad, apa ilatnya, apa alasannya. Judul Tahrijul Furu' alal Usul min Kitabi Minhajit Talibin fi mas'alati ilati jihadin Nabi. Lalu dalam tesis marhalah saniyah ada istilah khutuwatul bahsi, metode usul fiqh yang digunakan untuk menganalisa pembahasan. Dalam khutuwatul bahsi dalam tesis ini mengenai masyalikul ilat, lalu supaya tesis hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya maksimal. Dalam tesis ada data primer dan sekunder. Data primer yaitu kitab Minhajit Talibin dan Lughul Usul. Data primer kitab Fiqh Minhajit Talibin atau kitab Mahali. Lalu data primer dalam
usul sahih, yaitu lubul usul. Lalu data sekunder, data tambahan dalam ilmu sahih, yaitu syarahnya Minhajut Talibin, mulai dari kitab Syarwani yang menjadi syarahnya Tuhfatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, atau Nihayatul Muhtaj Imam Ramli, atau Muhni Muhtaj Imam Khatib Asy-Syibini, kitab Jamal Syekh Jamal, Majmu' Imam Nawawi, dan lain-lain. Untuk data sekunder, data tambahan usul sahih, syarahnya Lubul Usul, mulai kitab Thariqatul Usul, Yaisal Mahfud, Ghayatul Usul Imam Syahariya Al-Ansari, lalu Jam'ul Jawami Imam Asy-Syufi'i, lalu syarahnya Jam'ul Jawami mulai kitab Hasyiyah Al-Athar Imam Al-Athar, Awaqifus Syafi'i Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau Tasniful Masyami Imam Syarhasi. Jam'ul Jawami adalah kitab yang mengambil penjelasan dari mata kuliah pondok pesantren Al-Razi dan Al-Amiti. Silsilah Jam'ul Jawami seandainya melalui jalur Madrasah Al-Razi, maka Jam'ul Jawami mengambil penjelasan dari Nihayatul Usul Imam Isnawi. Imam Isnawi mengambil penjelasan dari Minhajul Usul Imam Baidawi. Imam Baidawi dari Imam Al-Razi yang meninggal 606 Hijriah. Imam Al-Razi dari kitab Al-Mustasfa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal 505 Hijriah. Lalu Imam Al-Ghazali dari kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Imam Haramain. Imam Haramain mengambil penjelasan dari Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Allah Ta'ala. Sehingga Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama-tama yang memunculkan kitab usul sahih, yang menulis mengenai ilmu usul sahih. Imam Syafi'ilah ulama yang pertama-tama yang berhasil menancapkan bendera usul sahih sesuai dalam
nazam Tashilul Turuqat yang mengatakan Alhamdulillahilladzi qad athara ilmal usulul lil wara wa asyara ala lisanis syafi'i wa hawana وهو الذي له ابتداء كوانا وتابعه الناس حتى صار حسنا شعار الحاكم أو حبارا وخير حسنه الشعر مسومي بالورقة للإمام الحرمين الحمد لله الذي قد أثر علم الأصول للورى وأشرى segala puji milik Allah yang telah menampakkan ilmu usul fiqh lantaran lisannya Imam Syafi'i, lantaran tulisannya Imam Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah. Ala lisanis syafi'i wa hawana wa walladzi lahu ibtida'un kawana. Ulama-ulama mencatat bahwa melalui Imam Syafi'i Allah memberikan ilmu usul fiqh. Sehingga yang pertama-tama menancapkan fondasi ilmu usul fiqh adalah Imam Syafi'i. Yang pertama-tama yang mampu mengibarkan bendera usul fiqh adalah Imam Syafi'i. Wa tabi'ahun nasu hatta sara. Wa tabi'ahun nasu. Lalu setelah Imam Syafi'i menancapkan bendera usul fiqh, ulama-ulama yang lain mulai dari Imam Haramain, Imam Ghazali berlomba-lomba mengikuti jejak Imam Ghazali, sehingga Imam Ghazali mengikuti jejak Imam Syafi'i, sehingga Imam Ghazali menancapkan bendera usul fiqh melalui kitab Al-Mustasfa. Imam Haramain menancapkan bendera usul fiqh melalui kitab Al-Quran. Dan ulama-ulama lain mengikuti jejak Imam Syafi'i. Ini Jam'ul Jawami' seandainya lewat silsilah Madrasah Ar-Rasyid. Seandainya Jam'ul Jawami' melalui silsilah
Madrasah Al-Amiti ma'a silsilah jam'ul jawama, jalur jam'ul jawama mulai dari kitab Muntahasul Mukhtasar Ibnu Hajib, Imam Ibnu Hajib, lalu kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Razi. Ini kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Saya punya kitabnya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Lalu Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam mengambil keterangan dari Al-Mustaswa, Al-Mustaswa dari Al-Qur'an, Al-Qur'an dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi qad athara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisani syafi'i wa hawana wa walati lahu biqita'un tawana. Lalu dalam kasus ini ada istilah dirasatus sabitoh, penelitian atau tesis penelitian yang dahulu, yang pernah ada. Sebelum menjelaskan, menganalisa pembahasan tesis, alangkah barokahnya membaca Lubul Ushul halaman 383 sampai 384. Dalam Lubul Ushul mengatakan masalikul ilat, menjelaskan mengenai masalikul ilat. Lalu dalam Ghayatul Ushul ayhadza mabhasu turuqi adalah ala iliyati syai'. Al-awalu al-ijma'u, lalu asyani an-nas asyarih wal-zahir alami zahirati. Dalam Lubul Ushul mengenai masalikul ilat, yang pertama adalah al-ijma', lalu yang kedua adalah masalikul ilat an-nas. Lalu dalam masalah ini Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawami, Imam As-Suyuti mengatakan al-awwalul ijma'u fanasu ali mislu li'ilatin hadza sumayali. Al-awwalul ijma'u fanasu ali
mislul illatin ada summayali. Masyalitul illat yang pertama adalah al-ijma', lalu yang kedua adalah an-nas. Lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti sebelum menjelaskan apa itu namanya masyalitul illat ijma', apa itu masyalitul illat an-nas, Imam Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan terlebih dahulu definisi masyalitul illat. Masyalitul illat at-turu'u ad-dalatu ala kaunil illati ala kaunil waswi illatan. Mengenai definisi illat, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan masyalitul illat at-turu'u ad-dalatu ala kaunil waswi illatan. Metode untuk melacak mana sifat yang layak menjadi illat. At-turu'u ad-dalatu ala kaunil waswi illatan. Ini definisi yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Awaidus Syati'. Lalu masyalitul illat jumlahnya ada 10. Dalam Jam'ul Jawami' mengatakan pertama al-ijma', lalu an-nas, lalu ima', lalu syabr wa taqsim, lalu munasyabah, lalu syabah, daurun, tarju, tanqihul manat, ilha'ul faruq. Inilah nama-nama masyalitul illat. Lalu masyalitul illat yang pertama adalah ijma', yang kedua adalah nas. Sesuai dalam lubul usul atau dalam nazam Jam'ul Jawami' yang mengatakan al-awwalul ijma'u fan-nasru 'ali mislu illatin hadza sumayali. Lalu pada pembahasan esok ini, dalam pembahasan tesis ini yang digunakan metode usul yaitu masyalitul illat yang kedua. Khutuwatul bahsi, metode usul untuk menganalisa kitab Minhajut Talibin menggunakan masyalitul illat yang kedua yaitu an-nas. Masyalitul illat an-nas dalam Royatul Usul atau Lubul Usul ada contohnya seperti min asli dzalika atau benar. Lalu masyalitul illat an-nas ada dua macam. Yang pertama an-nas as-sharih,
Lalu yang kedua, Anas al-Zahir. Anas as-Syarih yaitu ni Allah yahtamila ghairal illahi. Sebuah sifat yang tidak mungkin bukan ilat. Mala yahtamilu ghairal illahi. Sifat yang pasti menjadi ilat seperti ilatin ada. Lalu yang kedua nas al-zahir. Nas al-zahir contohnya adalah dalam ayat suci Al-Quran Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wa inna Allaha dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan uzina. Allah telah mengizini pada umat muslim yang telah dianiaya oleh non-muslim. Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Pada tahun 5 Hijriah umat Islam yang telah hijrah, yang telah meninggalkan Makkah, lalu ada di Madinah, lalu non-muslim Makkah ingin menghancurkan umat Islam yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan membawa pasukan 10.000 pasukan, sedangkan waktu itu umat Islam jumlahnya hanya 3.000. Umat Islam pada waktu di Mekah non-muslim selalu memunculkan kejahatan. Lalu umat Islam hijrah menuju Madinah. Setelah di Madinah oleh non-muslim mau dihancurkan. Sehingga Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran mengatakan Uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Melihat kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim, Allah memberikan izin untuk melakukan resolusi jihad, untuk mengangkat senjata, untuk menghadapi kejahatan-kejahatan non-muslim yang tidak
pernah berhenti. Sehingga pada tahun itu Allah melukiskan betapa sedihnya umat Islam mau dihancurkan oleh non-Muslim 3.000 melawan 10.000. Sehingga dalam surat Al-Ahzab Allah menceritakan kelompok non-Muslim datang melalui pasukan udara dan pasukan darat yang jumlahnya 10.000. Sehingga dengan datangnya pasukan musuh, umat Islam merasa ketakutan, sehingga ketakutan ini dilukiskan oleh Allah dengan lafaz wasulsilu silsalan syadida. Hunalika batuliyal mu'minun wasulsilu silsalan syadida. Hunalika batuliyal mu'minuna wasulsilu silsalan syadida. Dengan datangnya musuh dari pasukan udara dan pasukan darat, umat Islam merasa ketakutan. Wasulsilu silsalan syadida. Semua umat Islam, mulai laki-laki perempuan, semuanya ketakutan sebab kelompok non-Muslim datang dengan membawa pesawat, lalu ada yang datang melalui pasukan udara. Dalam firman Allah mengatakan Irja'utum min fawqikum wa min asfala minkum. Irja'utum kelompok non-Muslim Makkah yang dibantu oleh Yahudi, yang dibantu oleh kelompok Yahudi, mulai Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir bersama-sama mau menghancurkan umat Islam. Irja'utum min fawqikum wa min asfala minkum. Lalu pada waktu kelompok non-Muslim telah mengepung umat Islam, muncul sahabat Nabi yang dari Iran, Teheran, yaitu Salman Farisi, mengusulkan supaya Nabi Muhammad membangun parit, sehingga dalam perang ini dinamakan perang Khandaq atau perang parit. Dalam Khulasah Nur Yakin halaman 34, fahafara an-nabi sallallahu alaihi wasallam haulal madinati khandaqan bi isyarati Salman al-Farisi khaufan minal hujumi.
Pada waktu itu ada salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Salman Al-Farisi yang muncul dari negara Iran, yang muncul dari Ayatullah Al-Humaini, mengusulkan kepada Nabi Muhammad untuk menghadang lajunya musuh, untuk supaya musuh tidak bisa menghancurkan. Salman Farisi mengusulkan supaya Nabi Muhammad membangun Khandaqon, parit, sehingga perang ini dinamakan perang Khandaq. Lalu Rasulullah menerima usulan Salman Al-Farisi. Dengan sebab usulan Salman Al-Farisi, non-Muslim yang datang dari pasukan darat dan udara tidak mampu menembus pertahanan umat Islam. Non-Muslim tak mampu menghancurkan pertahanan umat Islam. Lalu pada waktu non-Muslim telah mengepung umat Islam, Rasulullah melihat pasukan Islam merasa ketakutan, wasilsilu silsalan syadida. Rasulullah dengan tawadhu, dengan rendah diri, melepas semua kesombongan, beliau menuju tempat sholat. Lalu beliau sholat. Setelah sholat berdoa sambil meneteskan air mata, meminta kepada Allah supaya umat Islam tampil menjadi pemenang. Rasulullah setelah berdoa, sholat lagi, berdoa lagi, sholat lagi, berdoa lagi, sampai Allah menjawab tetesan air mata Nabi, mengabulkan permintaan Nabi Muhammad, sehingga dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu Uzkuru ni'matallahi alaikum ja'atum junudun fa'arsalna alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah mendengarkan doa Nabi. Allah melihat tetesan air mata seorang Nabi yang meminta kepada Tuhannya supaya umat Islam tampil menjadi pemenang. Sehingga Allah mengutus pasukan Kopassus dari malaikat, mengutus jenderal, mengutus pasukan dari malaikat, sehingga kelompok non-Muslim yang jumlahnya 10.000 tidak berhasil mengalahkan umat Islam.
Lalu setelah kita berhasil mengalahkan umat Islam, non-Muslim mengakui kekalahan sebab non-Muslim melihat pasukan Allah Ta'ala, yaitu pasukan malaikat yang mampu menghancurkan kelompok-kelompok non-Muslim. Melalui siratun Nabi, sejarah Nabi inilah sehingga dalam kitab Mahali mengenai pembahasan jihad, dalam Mahali memakai judul As-Siyaratun Nabi. As-Siyaru memiliki makna sejarah perjalanan. Dalam kitab Mahali mengenai bab jihad menggunakan istilah As-Siyaru. Dalam kitab Mahali, kitab Siyari bi asri sin wa fathil ya'i wa huwa mustamilun ala jihad wa ma yata'allaqu bi al-mutalaqi min siyari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpijak dari sejarah perjalanan Nabi mengenai peperangan, mengenai resolusi jihad, dalam kitab Mahali menggunakan istilah kitab Siyari. Lalu Asyari yang memiliki makna perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan resolusi Nabi mengalahkan pasukan non-Muslim yang mencoba datang dari Mekah menuju Madinah untuk menghancurkan umat Islam. Sehingga dalam Mahali kitab Siyari min siyari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haswatihi faturjima biha wa minhum man tarjama bil jihad. Dalam kitab Mahali menggunakan istilah kitab Siyari yang dimaksud adalah perjalanan resolusi jihad Nabi. Lalu dalam Mahali mengatakan terkadang kelompok Syafi'iyah menggunakan istilah babul jihad, sehingga babul jihad dengan babul siyari ini maknanya sama. Lalu dalam Nihayatul Mustad Imam Ramli atau dalam Muni Mustad Imam Khatib Asyirfini atau dalam Syarwani Imam Al-Ubadi yang menyarai kitab Tuhfatul Mustad Ibnu Hajar Al-Haytami menampilkan sejarah perjalanan resolusi Nabi, resolusi jihad yang dilakukan oleh Nabi, salah satunya adalah perang Khandaq, perang Marid. Lalu dalam kitab Mahali menjelaskan bahwa pasukan non-Muslim ada dua kelompok. Ana al-jihadu fi ahli Rasulillah
ba'dal hijrah fardu kifayatin wa ila fardu ainin. Lalu setelah menjelaskan fardu kifayah dalam kitab Minhajut Thalibin mengatakan wa amma ba'dahu falil kufari halani ahaduma yakununa bibaladihim fa fardu kifayatin wasyani min halil kufari yadkhuluna baldatan lana fayal syamu wasyani yadkhuluna baldatan lana fayal syamu yadkhuluna ini bab awal dakhala yadkhulu dakhala yadkhulu dukhulan wa madkhalan fa huwa dakhilun wa dhaka madkhulun udkhul la tadkhul madkhulun madkhulun midkhulun dakhala yadkhulu yadkhulu yadkhulani yadkhuluna wasani yadkhuluna baldatan lana fayalsyamu. Kelompok non-muslim ada dua macam. Yang pertama kelompok muslim, non-muslim ada pada negara non-muslim. Maka dalam masalah ini jihad fardu kifayah. Lalu yang kedua non-muslim datang mau menghancurkan umat Islam seperti pada zaman Nabi, non-muslim yang jumlahnya 10.000 yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang dari Mekah menuju Madinah untuk menghancurkan umat Islam. Maka dalam hal ini fayalzamu wajib umat Islam untuk melawan, untuk menghadang, untuk mempertahankan tanah tercinta. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad mengajak seluruh sahabat Nabi untuk mempertahankan negara Madinah. Nabi Muhammad mengajak sahabat untuk resolusi jihad melawan non-muslim untuk menjaga maqasid syariah, untuk menjaga agama, tanah kelahiran, dan lain-lain. Sehingga sebelum Kiai Hasyim Asy'ari melakukan resolusi jihad, Nabi Muhammad sudah memulai terlebih dahulu resolusi jihad untuk melawan pasukan non-muslim, sebab non-muslim mau menghancurkan umat Islam. Lalu dalam Nihayatul Mustad mengatakan ilat alasan fardu kifayah menjadi fardu ain resolusi jihad Nabi, ilatnya adalah kejahatan. Munculnya jihad Nabi
munculnya api peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad muncul sebab kejahatan non-muslim. Sehingga dalam kitab Adwaul Bayan, mengenai ayat Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimun wa inna Allaha ala nasrihim laqadir al-ba'u sababiyatun wahiyya min masyalikil ilat anas al-zahir. Dalam kitab Adwaul Bayan mengenai ayat uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Lafaz al-ba'u bi annahum ini termasuk masyalikul ilat yang nomor 2, yaitu anas al-zahir. Sehingga munculnya api peperangan, munculnya resolusi jihad Nabi bukan masalah agama, bukan masalah non-muslim agamanya tidak Islam, tapi masalahnya kejahatan non-muslim untuk menghancurkan agama Islam. Sehingga dalam kitab Sahih Kebangsaan, Sahih Watoniyah yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo Tercinta mengatakan man ta'ammala siratan nabi tabayyana annahu lam yu'rih ahadan wa annahu qatala man qatalahu wa man hadanahu lam yuqatilhu. Qala Allah Ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Dalam kitab Sahih Kebangsaan yang ditulis Pondok Pesantren Lirboyo Tercinta mengatakan man ta'ammala siratan nabi tabayyana annahu lam yu'rih ahadan wa annahu innama qatala man qatalahu wa man lam yuqatil lam yuqatal. Qala Allah Ta'ala wa mastaqamu lakum fastaqimu lahum. Man ta'ammala siratan nabi, siapa yang mau membaca sejarah Nabi Muhammad, siapa yang mau menganalisa sejarah perjalanan resolusi Nabi, siapa yang mau membaca sejarah Nabi mulai dari kitab Khulasatul Nurul Yaqin atau Bidayatul Bidayah atau Siratun Nabi yang ditulis oleh Imam Al-Buti, maka pasti menyimpulkan, pasti memahami Nabi Muhammad tidak pernah memaksa non-muslim untuk masuk Islam.
tabayyana lahu lam yu'rif ahadan wa inna ma qatala man qatalahum. Rasulullah mengajak sahabat untuk melakukan resolusi jihad sebab non-muslim memiliki niat jahat untuk menghancurkan umat Islam. Seperti tahun 5 Hijriah, kelompok non-muslim yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan membawa 10.000 pasukan ingin menghancurkan Islam. Atau seperti kelompok Yahudi yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, yaitu Yahudi Bani Quraidah, ingin menghancurkan umat Islam. Lalu Rasulullah mengajak sahabat untuk melawan. Atau pada tahun 10 Hijriah, pada waktu pasukan Romawi yang jumlahnya banyak sekali mau datang menuju Madinah, Rasulullah langsung mengumumkan jihad, mengumumkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Romawi yang dikenal dengan perang Mu'tah atau perang Tabuk. Walaupun pasukan Romawi jumlahnya banyak sekali, kelompok Islam selalu tampil menjadi pemenang. Sehingga ulama-ulama menyimpulkan ilat jihad yang terjadi pada Nabi Muhammad, ilatnya adalah kejahatan non-muslim. Kesimpulannya, munculnya api peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebab non-muslim yang memulai terlebih dahulu mengenai kejahatan. Sesuai dalam firman Allah, فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.